Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, yang suci, kudus, dan benar, kami bersyukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu, Tuhan sudah memimpin kami dalam sepanjang kegiatan kami di hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami rindu kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap bulannya di tahun 2023 ini, Facebook diakses dan dipakai oleh sekitar 3 miliar pengguna. Dengan angka yang demikian, Facebook menjadi jejaring sosial online yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Namun di sisi lain ada sebagian pengguna yang meninggalkan Facebook dan menghapus akunnya dengan berbagai alasan. Banyak dari mereka yang menghapus Facebook berbicara tentang alasan meninggalkan platform tersebut. Di antaranya adalah karena mereka ingin menjauhi berbagai dampak yang mempengaruhi persepsi mereka, dan mereka ingin menghindari pemborosan waktu, serta menjauhi efek psikologis negatif dari perbandingan sosial yang terus-menerus. Memang salah satu efek dari media sosial semacam Facebook adalah munculnya sikap memperbandingkan diri sendiri dengan orang lain secara sosial. Bila hal ini tidak disikapi dengan benar, maka akan muncul iri hati, dengki, kekecewaan, dan berbagai perasaan emosi negatif lainnya. 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9 ini menggambarkan tentang situasi emosi yang melanda Raja Saul ketika ia menyadari betapa banyak pujian dan keberhasilan yang diraih oleh Daud. Ketika rakyat menyanyikan nyanyian yang memuji Daud atas prestasinya dalam peperangan, rasa dengki, perasaan iri hati memenuhi hati Saul. Dia merasa bahwa Daud dihargai ribuan kali lebih tinggi daripada dirinya, dan merasa bahwa jabatan raja yang seharusnya menjadi miliknya akan jatuh ke tangan Daud. Akibat dari kedengkian yang terpelihara dalam hatinya, Saul menjadi berpikiran untuk membunuh Daud. Ia tidak lagi menyukai Daud, padahal Daud sebenarnya merupakan salah seorang yang paling berjasa dan berharga dalam masa kepemimpinan Saul. Karena dengki, Saul ingin melenyapkan potensi terbaik yang ada dalam kerajaannya. Bukannya bekerja sama, ia justru ingin menghancurkan hubungan yang baik. Ayat firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua tentang keadaan emosi yang seringkali muncul di dalam hati kita ketika melihat keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Firman Tuhan mengajak kita semua supaya kita menjaga hati kita, supaya bebas dari segala perasaan iri dan dengki. Ketika ada perasaan iri, ada perasaan dengki yang muncul, kita perlu mengatasi hal itu dengan sikap yang bijaksana. Mungkin kita merasa tidak adil ketika melihat orang lain lebih sukses atau lebih dihargai daripada kita. Tapi penting saudara untuk kita tidak membiarkan perasaan semacam ini mengendalikan diri kita. Kita perlu belajar untuk menjadi rendah hati,
supaya iri hati tidak berkesempatan tinggal di dalam kita. Salah satu akar dari perasaan dengki adalah kesombongan dan kebanggaan diri yang berlebihan. Tapi jika kita bisa merendahkan hati, mengakui kelebihan orang lain, dan bersyukur atas apa yang kita miliki, maka rasa dengki pun akan pergi. Daripada kita membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada perjalanan dan panggilan kita masing-masing. Setiap orang memiliki tujuan dan panggilan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus pada bagaimana kita bisa berkembang dan melayani dengan apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Berbahagialah untuk kesuksesan orang lain, karena dengan demikian kita akan merasakan sukacita dan kedamaian saat kita turut bersyukur atas apa yang dicapai oleh sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pencapaian, setiap keberhasilan berasal dari Tuhan. Daud pun berhasil karena berkat kuasa kemurahan Tuhan. Mengakui peranan Tuhan dalam hidup orang lain dan dalam hidup kita, membantu kita untuk tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Mari bersyukur selalu kepada Tuhan atas apa yang dikaruniakannya kepada kita dan juga kepada orang lain, sehingga tidak ada lagi iri dan dengki di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, menegur dan mengingatkan kami, supaya kami menjaga hati, sehingga tidak terkontaminasi dengan berbagai perasaan iri dan dengki, yang sebenarnya menghancurkan kehidupan kami sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk bersyukur, belajar rendah hati, menerima setiap kenyataan yang ada, berbahagia atas pencapaian orang lain, mensyukurinya dan menyadari bahwa semuanya itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk fokus pada panggilan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk melangkah dalam apa yang Tuhan tetapkan, sehingga kami tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami dan berkati kami dalam istirahat kami di sepanjang malam ini. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan kuasa mujizat-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk bebas dari iri dan dengki. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.